Otoritas Jasa Keuangan bersiap untuk mencabut penghentian sementara atau moratorium kebijakan perizinan finansial teknologi peer-to-peer lending paling lambat kuartal 3 2023. Pesatnya pertumbuhan fintech peer-to-peer lending baik dari kinerja penyaluran pinjaman maupun jumlah penyelenggara menjadi salah satu pertimbangan OJK. Di sisi lain, tingginya tingkat pengaduan pinjol ilegal dan gagal bayar pinjaman masih menunjukkan belum cukupnya tingkat literasi masyarakat pengguna peer-to-peer lending. Bagaimana untung rugi moratorium kebijakan perizinan teknologi finansial peer-to-peer lending? Sobat bisnis, inilah fokus. OJK menyatakan sedang dalam proses menyiapkan infrastruktur yang memadai sebelum secara resmi mencabut moratorium izin usaha fintech peer-to-peer lending. Infrastruktur tersebut meliputi kesiapan sistem perizinan, pengawasan, serta kesiapan regulasi penyelenggaraan kegiatan. Regulator juga mengimbau calon penyelenggara fintech lending untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan melengkapi dokumen dan sejumlah persyaratan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yakni memiliki modal minimal 25 miliar rupiah untuk pemain baru. Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Bambang W. Budiawan menyatakan, kemungkinan di triwulan 3 paling cepat atau paling lambat dicabut moratorium fintech. Artinya, boleh pemain baru silakan untuk apply. Memang sekarang ini kepada peminat-peminat di peer-to-peer lending kami imbau untuk mempersiapkan diri sehingga prosesnya cepat. Pada 2020, OJK menerbitkan moratorium untuk menghentikan pendaftaran izin pinjol baru karena maraknya oknum pelaku pinjol ilegal, sehingga banyak korban yang terjerat. Waktu jeda tersebut ditujukan untuk memberi waktu menyempurnakan sistem pengawasan dan memastikan peningkatan kualitas industri peer-to-peer lending. Jumlah pinjol saat itu mencapai 164 platform dan dirasa sudah cukup memberi layanan pada masyarakat. OJK menyatakan jika jumlahnya kurang, maka pendaftaran akan dibuka lagi. 3 tahun berselang, peer-to-peer lending di Indonesia berhasil tumbuh dengan pesat. Kehadirannya mampu menjadi alternatif masyarakat memperoleh layanan keuangan selain dari sektor perbankan. Beragam kemudahan dalam mengajukan pinjaman membuat jasa tersebut ramai dimanfaatkan masyarakat, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah yang belum layak perbankan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah pinjaman dari industri fintech peer-to-peer lending per Maret 2023 mencapai 17,59 juta orang. Sementara itu, nilai outstanding mencapai 51,01 triliun rupiah. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan industri tersebut, para pelaku usaha fintech peer-to-peer lending harus dihadapkan oleh risiko dari tingginya angka kredit macet. Satu indikator risiko kredit macet tersebut dapat dilihat dari data OJK terkait dengan TWP 90 dari sektor fintech. Sepanjang kuartal pertama 2023, catatan TWP 90 dari industri fintech peer-to-peer lending cenderung fluktuatif dan bergerak di rentang 2,69% hingga 2,81%. Outstanding pinjaman macet mayoritas atau 80% diantaranya merupakan pinjaman perorangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasi telah menghentikan operasional 155 platform pinjaman online ilegal hingga 30 April 2023. Melihat trennya, penghentian pinjol ilegal dalam negeri mengalami penurunan dalam 6 tahun terakhir. Dengan segala capaian peer-to-peer lending tersebut, Otoritas Jasa Keuangan optimis industri tersebut akan terus tumbuh dan mampu bersaing dengan industri perbankan dari sisi pembiayaan. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Triyono Gani menyebutkan, setidaknya ada 5 parameter keberhasilan dari moratorium ini.
Sejumlah pemain fintech peer-to-peer lending menyambut baik rencana OJK mencabut moratorium fintech lending. Co-founder dan CEO Modalku, Reynold Wijaya menyatakan, penyelenggara fintech di Indonesia akan semakin bertambah dan potensi masyarakat untuk mengakses layanan fintech lending semakin besar. Namun di samping itu, Reynold memandang diperlukan pengawasan, baik dari industri maupun dari regulator, agar kegiatan usaha dapat dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab, serta langkah antisipasi untuk mencegah munculnya pinjaman online ilegal. Reynold menyatakan tentunya dapat mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Selain pengawasan atas industri yang kami yakin selalu diupayakan secara maksimal oleh regulator, menurut kami, persyaratan modal dan ekuitas merupakan hal yang penting serta wajar bagi lembaga jasa keuangan. Hal yang sama juga diungkapkan pemain fintech lending Akseleran, Grup CEO and Co-founder Akseleran Ivan Nicholas Tambunan. Ivan menyatakan, artinya pemain baru diberikan kesempatan untuk masuk ke industri, khususnya pihak-pihak yang mungkin bisa membawa inovasi baru untuk industri fintech lending. Ini positif, asal pemain baru itu diseleksi dengan baik. Jika kebijakan moratorium benar-benar dilaksanakan, mampukah peer-to-peer lending mendukung kesehatan ekosistem industri keuangan?